Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mutia Rahman dengan NIM 21231112. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum 2 Newton dengan pengaplikasian tolak peluru menggunakan virtual lab untuk praktikum mata kuliah fisika umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Murtiani MPD. Nah, jadi untuk kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana saya akan mengkomunikasikan hasil laporan virtual lab yang telah dilakukan. Jadi yang pertama yaitu kita akan melihat bersama-sama bagaimana tujuan praktikum. Jadi tujuan praktikum kita kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang kedua, menentukan pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal lintasan terjauh. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan gerak peluru pada praktikum kali ini. Nah, di sini ada kompetensi yang harus kita capai dan yang terakhir ada teori dasar. Nah, jadi teori yang melandaskan praktikum kali ini yaitu tentang gerak peluru. Nah, jadi gerak sebuah peluru yang diluncurkan itu akan bergantung pada bagaimana percepatan gravitasi atau gerak vertikal ke bawah sebuah peluru tersebut. Nah, jadi kita sama-sama bisa melihat di sana ada sebuah grafik dari sebuah peluncuran suatu peluru. Nah, di sini kita misalkan dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi yang terdapat antara garis horizontal itu kita lambangkan dengan theta. Nah, dari grafik yang ditampilkan dari laporan virtual ini bisa sama-sama kita lihat di sana ada lintas gerak peluru yang dilambangkan. Di situ ada lintas terjauhnya yaitu ada R dan secara vertikal di situ ada Y max. Nah, jadi di sini kita ambil kesimpulan dari masing-masing grafik yang ditampilkan, yaitu yang pertama ada tentang di sumbu X dulu kita ambil. Di sumbu X itu ada V0, lalu ada cos theta dikali waktu. Nah, jadi untuk menentukan kecepatan yang ada di garis X atau di sumbu X bisa kita simpulkan yaitu tentang dengan V0x dikali cos theta. Nah, selanjutnya untuk percepatan di sumbu X tidak ada. Lalu yang selanjutnya ada untuk di sumbu Y, kita bisa lihat sama-sama ada VY atau kecepatan di sumbu Y yaitu V0 dikali sin theta dikurang G kali T atau gravitasi dikali waktu. Nah, kita bisa simpulkan untuk semua yang ada di sumbu Y yaitu ada Y sama dengan V0 sin theta dikurang setengah GT kuadrat. Nah, jadi pada titik VY sama dengan 0 sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi atau Tmax ya. Di sini kita mencari waktu maksimal yaitu dengan T sama dengan V0 sin theta per G. Jadi kita akan menyimpulkan mencari Tmax dan selanjutnya kita mencari Ymax atau ketinggian maksimal. Nah, untuk ketinggian maksimal kita dapat mencari dengan V0 kuadrat sin kuadrat dikali T per 2G. Nah, lalu kita akan mencari jangkauan terjauh atau R. Nah, R ini bisa kita cari dengan cara V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Nah, itu rumus-rumus yang berasal dari teori dasar gerak peluru pada praktikum kali ini. Dan selanjutnya kita akan menyiapkan alat dan bahan, yaitu ada komputer. Nah, mari kita sama-sama lihat. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada komputer, laptop atau HP Android. Lalu selanjutnya ada software Simulated Project Motion. Lalu selanjutnya ada jaringan internet. Nah, sebelum kita melakukan virtual lab, sama-sama kita lihat ada soal pendahuluan. Nah, di sini ada beberapa tugas pendahuluan dan juga langsung ada kunci jawabannya. Di antaranya ada nomor 1 ya, contohnya sebuah anak panah ditembakkan mendatar ke arah X dengan laju 20 meter per sekon seperti ditunjukkan pada gambar. Ternyata anak panah tersebut mengenai titik Y dalam 0,1 detik. Kemudian jarak X dan Y adalah, nah itu kita bisa cari dengan rumus yang sebelumnya kita tahu di teori dasar. Nah, untuk selanjutnya
kita akan bersama-sama melihat ada yaitu kita langsung ke virtual lab-nya dan kita akan mempelajari dan mengobservasi bagaimana aplikasi dari Project Motion kali ini. Nah, di situ kita akan membuka aplikasi. Di sini ada arahannya. Lalu kita akan atur bagaimana aplikasi tersebut digunakan untuk mencari apa yang ditentukan pada laporan virtual kali ini. Nah, mari kita sama-sama melihat bagaimana saya mengaplikasikan atau mengoperasikan aplikasi tersebut. Jadi untuk yang pertama, kita akan menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk sudut elevasi dengan sudut tetanya yaitu 45 derajat. Nah, di sini kita akan merubah kecepatan awal dari masing-masing yang telah ditentukan. Nah, di sini dengan sudut ketetapan 45 derajat, yang di sini saya contohkan yaitu dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Lalu kita luncurkan seperti itu, kita luncurkan dan kita cari, kita bisa lihat di sana langsung tertera berapa jangkauan terjauh atau R-nya dan juga waktu maksimum atau Tmax-nya. Dan juga di kecepatan 8 meter per sekon. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya. Untuk selanjutnya kita akan juga mengukur jangkauan horizontal dan juga waktu maksimum untuk dengan theta yang diatur, yaitu theta harus besar dari 0 derajat dan juga theta harus kecil dari 45 derajat. Dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana saya mengaplikasikan pada aplikasi tersebut. Nah, di sini saya akan mengatur sudut kemiringannya yaitu 45 derajat dengan kecepatan tetap yaitu 20 meter per sekon, dan juga saya akan mengukur bagaimana X maksimum dan Y maksimumnya dan juga waktu maksimumnya. Lalu saya selanjutnya menggunakan sudut 40 derajat dan juga saya akan mengukur bagaimana jangkauan maksimum dan juga waktu maksimumnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk sudut elevasi yang ditentukan, yaitu theta harus besar dari 45 derajat dan harus lebih kecil dari 90 derajat. Nah, di sini kita akan sama-sama melihat bagaimana pengaplikasian dari virtual lab-nya. Nah, untuk kali ini saya menggunakan dengan sudut kemiringan 70 derajat dan kita bisa melihat bagaimana jangkauan maksimum dan juga waktu maksimumnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung jangkauan horizontal dan juga waktu maksimum untuk diameter dan juga massa peluru yang berbeda. Nah, di sini bersama-sama kita lihat bagaimana apabila kita tentukan diameter dari peluru tersebut dan juga massa dari peluru tersebut. Di sini saya menentukan diameternya itu 0,8 dan juga massanya 5 kg. Nah, ditembakkan dan kita ukur bagaimana waktu maksimum dan juga jangkauan horizontalnya. Dari masing-masing virtual lab yang telah kita lakukan, kita catat hasil dari masing-masingnya dan kita lakukan sebanyak 5 kali. Dan ini merupakan hasil dari pengamatan yang telah kita lakukan dan dilakukan sebanyak 5 kali dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada laporan virtual lab ini. Dan ini hasil pengamatan dan juga praktikum yang setelah saya lakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan data. Di sini ada soal yang pertama yaitu hitunglah komponen vektor dan juga resultan vektor untuk setiap jangkauan terjauh yang diperoleh pada tabel 1. Nah, pada tabel 1 di sini saya contohkan ada yang pertama yaitu di X dengan V0-nya itu 5. Nah, kita masukkan dengan rumus V0 cos theta dikali T. Kita masukkan dan akan dapat hasil 1,225 dan Y kita akan menggunakan rumus V0 sin theta
kali T dikuras setengah GT kuadrat yang ada pada prinsip teori dasar. Lalu kita masukkan dan akan dapat hasil 0,6125. Nah, di sini kita akan mencari resultan dengan rumusnya, yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan akal didapatkan hanya 1,369 atau yang dibulatkan yaitu 1,4. Beralih ke tugas yang kedua, yaitu hitunglah tinggi maksimum yang dicapai peluru untuk setiap kondisi pada tabel 2A dan juga 2B. Bandingkan hasilnya yang diperoleh dari kedua kondisi tersebut. Nah, di sini saya bandingkan dari kedua tabel tersebut. Ada yang pertama saya contohkan, ada 3,64 di tabel 2A dan 11,96 di tabel 2B. Nah, jadi dapat saya tarik kesimpulan, jadi semakin besar sudut elevasi maka semakin tinggi lambungan peluru tersebut, karena 2A lebih kecil daripada 2B. Dan seperti bisa dilihat 3,64 pasti lebih kecil dari 11,96. Dan yang ketiga ada hitung tinggi maksimum yang dicapai peluru untuk data pada tabel 3. Bandingkan hasilnya yang diperoleh pada kondisi tersebut. Nah, diameter yang pertama 0,8 dengan massa 6 dan diameter 0,7 dengan massa 6. Nah, di sini H maksimumnya sama. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa diameter dan massa peluru tidak mempengaruhi tinggi maksimum yang diperoleh dari lambungan, karena walaupun diameter dan massanya berbeda tapi T maksimumnya tetap sama. Selanjutnya ada tugas akhir. Di sini diminta pendapat tentang bagaimana perubahan kecepatan awal peluru dengan jangkauan horizontal dan juga tinggi maksimal. Nah, menurut saya semakin besar kecepatan awal yang diberikan, maka semakin besar pula nilai dari jangkauan horizontal dan juga tinggi maksimalnya. Lalu yang kedua, bagaimana pendapat saya tentang perubahan sudut elevasi dengan jangkauan horizontal dan juga tinggi maksimal. Dan menurut saya pada elevasi kecil akan sebanding dengan tinggi maksimum dan juga jangkauan horizontalnya. Begitupun pada elevasi yang besar. Lalu selanjutnya bagaimana pendapat saya tentang pengaruh ukuran peluru dengan jangkauan horizontal dan juga tinggi maksimal. Jadi menurut saya perubahan ukuran dari peluru tersebut tidak berpengaruh dengan jangkauan dan juga tinggi maksimal dari kekuatan sudut tersebut, melainkan kecepatan dan juga sudut elevasi lah yang berpengaruh di dalam gerak peluru ini. Nah, sekian dari saya laporan virtual lab kita kali ini. Mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.